Uang bukan tujuan, uang hanya sarana kehidupan. Bayangin ya, kalau kita punya anak, terus anak kita tiap kali gini, "Pah, makan lapar," terus kita pengen gini, "Gak ada duit." "Pah, pengen beli bola, main sepak bola." "Udah lu makan aja gak ada, berisik lu mau bola segala." Nah satu saat anak saya nanya, "Dad, Bapak di surga kayak gimana sih?" "Matang lu." Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Gak kerasa udah di part terakhir obrolan bareng sama Pastor Juan Mogi di Daniel Tetangga Kamu. Dan gue mau ngucapin terima kasih kepada semua kalian yang sudah nonton dari part pertama sampai part keempat dan bahkan part ini juga. Oh ya, thank you juga buat kalian yang sudah order merchandise kita. Yo, official merchandise of DMN. Coba dong tag ke Instagram kita ya pas kalian lagi pakai merchandise-nya. Nanti kita repost. Nah, buat kalian yang belum order, langsung aja nih buka Tokopedia-nya, lalu search DMN official merch atau scan aja barcode yang ada di sini. Alright, thank you so much guys. Thank you for your support by the way. Alright, lanjut ke Ko Juan. Jadi sekarang nih yang kita lihat nih kayaknya Ko Juan sama istri kan kayaknya udah menikmati hidup, udah settle semuanya. Tapi pernah gak sih ngalamin financial struggle atau mungkin kesulitan gitu di bidang finansial? Dalam hal keuangan udah pasti. Okay. Jadi kan karena dari awal mesti bergumul. Apa-apa mesti doa. Kita gak punya cash on hand. Yang jadi selalu harus bergumul, diizinkan. Kalau saya percaya gini, kita dikeluarkan kalau di perjanjian lama kan orang dari perbudakan dosa di Mesir mau dibawa ke tanah perjanjian Kanaan. Ya. Kanaan artinya adalah sebuah tempat di mana janji atau sebuah season di mana janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tapi untuk perjalanan dari Mesir sampai ke Kanaan itu melewati yang namanya padang gurun. Ya. Padang gurun bicara mengenai proses pembentukan kita, di mana segala sesuatunya ya pas ada, pas perlu, pas ada, pas perlu, pas cukup. Pas-pasan. Ini pas-pasan. Itu yang kita melewati fase itu. Tapi kita melihat bagaimana kita mengalami dia Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Jadi waktu mulai selesai menikah itu, selesai bekerja, yang saya pas mau bekerja terus akhirnya menjadi pelayan Tuhan. Ya. Itu di saat itu melayani Tuhan cuma dengan gaji 250.000. Jadi dengan sarjana yang saya sekolah tuh affiliated sama Philippine School of Business Administration, English speaking university. Tapi kita ke kantor dulu keren pakai dasi. Terus begitu mau makan siang, buka dasi, gulung ke meja, makan di sebelah. Itu namanya amigos, agak minggir got sedikit, sama sogo sanoanya got. Karena kita cuma bisa beli Indomie. Yang paling nanti pakai telur. Kan ada telur, kalau enggak kornet. Terus ya ntar ganti-ganti ketoprak, kan ada sejajar banyak banget pilihannya kan. Jadi omakase-nya banyak banget. Nah itu kita lewati tanpa bingung. Jadi waktu mau menikah pun gak punya uang, itu semua mujizat Tuhan. Kita cuma bilang gini, saya juga salut ya sama istri saya. Jadi dia dari orang yang punya penghasilan, malah dia bilang dia tinggalkan semuanya di hati saya kan kalau kerja dua-dua lebih enak kan. Dia bilang enggak. Karena setelah saya tahu pekerjaan kamu perlu didampingin. Dia lepas pekerjaannya. Wow. Saya jadi bingung ya. Masa-masa pacaran tuh malu juga. Istri saya tuh bukan orang yang harus makan ini, pakai ini, enggak. Sayanya kan promosi kan. Jadi waktu menyatakan cinta, saya ajak misalnya ke restoran steakhouse di lantai berapa. Dengar musik, itu gue hasil nabung kan. Bukan sok keren, tapi kan maksudnya harus bawa dia ke tempat yang bagus. Yang paling lucu gini. Setelah jalan, kita makan ke tempat itu tuh yang kamu, berarti kan dia gak notice itu tempat apa namanya. Yang enak banget, aduh di hati gue kenapa minta itu kan mahal banget, hasil gue nabung. Tapi kan katanya hubungan harus dimulai di atas dasar yang benar, kejujuran. Saya bilang, Lus, aku gak ada duit, Lus gak bisa, kalau cuma duit mah kau yang bayar. Jadi orang itu cincai banget. Wow. Nah pas menikah, saya bilang gini, Lus aku gak punya duit. Gue sih memang geblek banget sih ya, tapi karena memang udah. Dan waktu pas mau nyatakan cinta, saya gak bisa ngomong cinta. Wow. Dan Introvert saya bilang, introvert gitu. Saya bilang, pokoknya saya gak akan sama pacaran nih ya, saya bilang, pokoknya saya gak mau pacaran lama-lama langsung menikah.
Pelan di hati kenapa gue gak mikir ya, mending lu kaya raya. Terus berarti kan pacarnya pendek langsung menikah kan. Emang pakai daun kawin. Terus saya gak mau cium kamu ya sampai pernikahan, kita gak hubungan seks. Siapa yang mau dicium sama kamu? Jadi mau kita komit, jadi setelah diberkati pendeta, itu ciuman saya pertama. Wow. Nah udah nih sikat kata dia doa, nguji, disetujui keluarganya. Oke. Baru si PD ini ngomong, Lus aku tuh mau kawin gak punya duit Lus. Oh iya katanya ya. Oh ya gak apa-apa katanya. Terus kan ngomong bapak gua dong. Pas saya menikah, oh bagus katanya. Iya pendeta sama pendeta kan, you know I know kan. Iya. Terus ya udah yang penting kamu puasa sungguh-sungguh lah, doa ya Tuhan tuh harus hadir, pemberkatan nikah kamu. Udah gak ada pesan-pesan mau pesta di mana ya, mau apa ya. Wow. Jadi saya bilang yang sama calon istri saya, Lus yang penting tuh pemberkatan, Tuhan hadir, kita puasa. Dia calon suami gue sakit jiwa kali ya. Dan bener, kita sepakati cuma pemberkatan nikah, catatan sipil 1 juta itu hari, sama udah kita bagi-bagi kue aja kan. Masa lu gila jahat banget udah datang gak ngasih snack bokeh atau apa ya. Itu pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi. Wow. Itu gaji 1 bulan kita mesti ngitung banget. Jadi kayak kita beli roti tawar nih, kan yang 1 begitu tuh. Jadi kalau kita makan satu hari Kamis habis. Jadi kalau kita mau rekreasi itu sebulan cuma makan di luar sekali, yang 100.000 nilai nggak boleh lebih. Jadi kita lewati semua proses itu. Ya udah kita nikmatin aja. My goodness. Itu kalau tanya perjalanan keuangan. Sampai di satu titik. Kan ada gereja yang katanya gereja kemakmuran, gereja apa. Saya cuma percaya hubungan saya anak dan bapak. Bapak itu ingin anaknya hidup dalam keadaan baik. Kita seringkali jadi ketakutan. Jadi yang aliran miskin banget. Kan yang harusnya kekristenan kan balance, seimbang kan. Jadi saya bilang ini sama Tuhan. Tuhan saya tahu keselamatanmu itu berkat yang terbesar dalam hidupku. Tapi saya tahu berkat Tuhan itu komplit. Kesehatan, kepinteran. Nah Tuhan boleh gak saya ngalami satu? Kenapa di area uang nih saya puluhan tahun kok seret ya Tuhan ya. Sebenarnya Tuhan lagi bawa saya sekolah. Karena saya tahu Tuhan mau percayakan kepada saya banyak. Dibuat supaya karakternya kuat. Jadi sustainable. Pertama saya bilang Tuhan. Aku kan jelas karena pengajar kali ya. Supaya saya bisa ngalami janji Tuhan di area keuangan. Yang kedua. Saya pengen ngajarin ke orang lain. Buat Tuhan itu hidup. Karena saya kan nolongin orang yang gak punya duit. Terus bro tenang aja lu pasti masuk surga. Tapi lu tahan-tahanin deh. Sampai lu masuk surga aja lu kere. Sampai lu masuk surga juga. Sedih. Walaupun kita gak bisa iming-iming. Orang datang ke Tuhan kan. Karena Tuhan mengasihi dia. Tapi itu sebuah paket. Tapi Tuhan tuh baik. Dia jawab doa saya. Pemulihan mulai terjadi. Pemulihan mulai terjadi gitu. Dan saya tepati janji saya sama Tuhan. Saya bilang supaya saya bisa ngajar, saya bisa ngalami, saya mau membangun kerajaan Tuhan, saya bisa memberi untuk banyak orang. Itu my commitment. Terus pemberian saya naikkan sama Tuhan. Ada yang perlu, ada yang apa, pokoknya saya udah janji, saya diberkati untuk memberkati orang lain. Wow. Banyak yang lagi dengerin pun juga kadang-kadang suka mikir gitu ya, gue udah ngikutin Tuhan seberapa lama, tapi kenapa gak ada breakthrough di financial tersebut gitu ya. Nah kalau misalnya dari Coach Juan sendiri, what would you say to them? Saya bilang kita harus mengevaluasi diri kita. Saya senang banget membimbing orang-orang yang punya masalah keuangan. Karena saya bilang gini ya, orang yang di luar Tuhan aja yang gak percaya Tuhan Yesus, banyak yang secara keuangan lebih baik. Apalagi kita Tuhan yang mati di kayu salib untuk menebus, memulihkan hidup kita sama seperti manusia yang pertama Adam dan Hawa. Adam dan Hawa Tuhan bilang gini, semuanya kamu kuasai, be fruitful and multiply. Kenapa itu hilang? Karena penebusan Tuhan bukan hanya kita mati masuk surga, tapi semua yang hilang itu dikembalikan dalam hidup kita. Misalnya saya mulai lihat bagaimana cara mereka memandang uang. Ini cara saya bimbing orang. Cara kamu mengelola uang gimana. Mentalitas kan semua mulai dari di mental. Mentalitas mereka kita benerin satu-satu. Oke, cara memandang uang yang sehat itu seperti apa emangnya? Uang bukan tujuan. Uang hanya sarana kehidupan. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Nah bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan kan salah satunya misalnya memelihara keluarga kita dengan baik. Memelihara keluarga kita kan kita gak mungkin sekolah anak kita bayar pakai daun. Mesti bayar uang sekolah.
Iya kan? Nah lalu misalnya kita mau menolong orang susah. Kan dengan kita menolong orang susah, kita menyenangkan Tuhan. Mau nolong apa? Gue aja kurang. Kan gak bisa semua, kayak emas dan perak aku gak punya. Apa yang ku punya, kuasa dalam nama Yesus, ku berikan kepadamu. Bangkit dan berjalan. Gue sih gak buta, gue kan pakainya makan, ya gak? Ini gimana kita menolong orang gitu kan. Nah, kurang lebih gitu deh pemikiran-pemikirannya. Sorry itu gila, itu joke Bible banget ya dari aksi para rasul. I get it, but not everyone will get it. Oh, masih aman ya? Iya. It's funny though. Karena yang ngomong sama Petrus sih kalau salah itu saat itu. Dan kalau misalnya soal managing uang, saya juga pernah dengar satu quote gitu ya dari salah satu orang terkaya di Indonesia. Dia bilang kayak Tuhan itu nggak pernah ngasih hak milik sebenarnya untuk kita, tapi dia memberikan hak mengelola. Sama seperti apa yang Ko Juan juga sempat ngomong gitu soal Adam dan Hawa disuruh mengelola dan berotoritas akan apa yang ada di dunia ini gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita ini sebagai manusia kan ketika kita udah punya sesuatu, wah udah ini milik gue, apa yang gue punya udah mau gue apain pun juga terserah gue because it's mine. Tapi sebenarnya kita ini sebenarnya steward atau manager dari uang yang dipercayakan oleh Tuhan gitu. Betul. And I think that's the cara yang paling sehat to manage the money, right, in a way. Ya, setuju. Makanya saya benar-benar praktekin. Dari awal saya tahu kebenaran tentang itu. Kan 100% semuanya kan punya Tuhan. Ya. Hidup. Apa yang diajarkan oleh imannya kita. Misalnya membawa persepuluhan ke gereja lokal di mana kita beribadah. Dari saya lahir baru 14 tahun, berarti 35 tahun lalu saya gak pernah absen sekalipun. Wow. Lalu dalam manage selalu saya atur dengan baik. Karena saya benar-benar tujuannya kan saya pengen ngalami janji Tuhan dalam hidup saya. Dan dengan itu memuliakan Tuhan. That's so good. Aku boleh nambahin dikit gak tadi ya? Please. Analogi yang tentang keuangan. Bayangin ya, kalau kita punya anak, terus anak kita tiap kali gini, "Pak, makan lapar," terus kita begini, doa. "Pak, gimana nih besok sekolah? Gak ada duit." "Pak, pengen beli bola, main sepak bola." "Udah lu makan aja gak ada, berisik lu mau bola segala." Nah terus waktu kita bagaimana mengajarkan anak kita tentang Bapa di surga. Satu saat anak saya nanya, "Dad, Bapa di surga kayak gimana sih?" "Matang lu." "Apa Cak?" gitu kan. Kita juga bilang gak tahu kan, langsung gak enak kan. Dedi kan ngajarin Bapa di surga. Bapa di surga tuh kayak gimana? Maksudnya Cak, ya kayak om siapa, kayak muka Dedi. Saya bilang ini, Cak, waktu kamu lihat Dedi, kamu lagi lihat Bapa di surga. Karena waktu saya lagi ngajarin dia doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Kan langsung dibayangin dong. Gimana Bapa di surga? Saat dia lihat papanya, dia lihat Bapa di surga. Bapa yang caring. Bapa yang mengasihi tanpa syarat. Bapa yang menyediakan segala kebutuhannya. Jadi kembali ke yang tadi konteks keuangan. Kenapa saya concern? Lucunya nih orang Kristen ya. Pengen maju dalam keuangan. Kan biar maju harus diajarin. Tapi setiap kali ngajarin keuangan, suka dibully kan, haters muncul gitu kan. Sebenarnya mereka perlu itu. Nah waktu saya ketemu konsep itu, bayangin ya, kalau kita ikut Tuhan, terus kita gak pernah mengalami janji Tuhan di dalam keuangan. Jadi setiap kali kita bilang, "Tuhan, aku tuh satu saat akan menikah Tuhan." Terus bilang, "Gak bisa, lagi krisis." Terus setiap kali jawabannya, dan akhirnya kita terus setia ikut Tuhan. Dan menurut saya dia bukan Bapa yang seperti itu. Waktu kita bilang, "Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Berarti untuk hidup kita bisa. Kalau kita mengikut Tuhan yang benar dan kita melakukan firman-Nya dengan benar, pasti hidup. Dan kalau kita punya si image Bapak tersebut di dunia gitu ya, itu mungkin lebih memudahkan anak kita pun juga untuk membayangkan. Karena dulu waktu gue kecil pun mungkin film-film dan dunia ini itu udah nge-twist Bapak di surga itu jenggotan tinggi, putih semua, abis itu kayak di kursi kerajaan dan lain-lain gitu kan. And I think tadi yang Ko Juan bilang bener banget sih. I think ketika anak kita kecil, mereka belum tahu tuh konsep
konsep Bapa di surga itu seperti apa. Jadi satu-satunya refleksi Bapa yang di surga adalah kita. Betul. Ketika kita sebagai Bapa itu kritis, dia juga akan mikir kalau Bapa di surga juga kritis. Bapak di surga Bapak di dunianya ini pelit, wah Bapak di surga juga pelit kayak gitu. And I think ini yang kadang-kadang kita perlu evaluasi lagi sih sebagai ayah, atau mungkin ayah kita sebenarnya seperti apa sih. And I think gue bersyukur sih, gue jujur kayak bersyukur banget mempunyai ayah yang sangat luar biasa, yang sangat royal banget dan forward thinking. Maksudnya anaknya masuk ke dunia entertainment aja sebagai Chinese, dia oke aja, no problem. Dan dia benar-benar ngasih nilai-nilai value yang sangat baik banget gitu. Sehingga it's nggak sulit untuk gue membayangkan Bapa di surga yang begitu mencintai gue kayak gitu. Yeah. Because of my father. Betul. And I think that struck a chord sih di hati gue. Karena kebanyakan kita sebagai ayah mikir, udahlah urusan anak biar bini gue aja yang ngurusin. And that's dangerous. Iya. Dan ini gue challenge kita karena satu saat anak kita mungkin akan kuliah, kita nggak tahu kuliahnya di mana. Kalau misalnya di Indonesia kan bareng kita. Tapi kalau dia mau studi di luar kota atau di luar negeri, berarti kalau anak saya Februari nanti 14 tahun, mungkin tinggal 3-4 tahun lagi dia lihat kayak film Bapa di surga tuh kayak gimana. Cara saya mengasihi dia, memperhatikan dia, bahkan mendisiplin dia. Itu membuat dia bisa melihat Bapa di surga seperti apa. That's so good. Kita punya limited time untuk itu. Exactly. Dan mungkin juga dia punya bayangan nanti mau cari suami yang seperti apa. Yeah. Kalau enggak dia cuma berpikir kalau kita nggak jadi film yang hidup, dia lihat di film yang cool tuh yang A, B, C, D gitu. Ya. Kayak Robert Downey Jr. Iron Man. Wah, bapak yang cool itu seperti itu gitu. But I love it. Ko Juan, I just wanna say thank you so much. Ini gue belajar banyak banget dari sesi kita hari ini gitu ya. Obrolan kita hari ini. And I think gue berharap banget kepada semua tetangga kita yang lagi dengerin pun juga bisa belajar dari Ko Juan juga. And how do they find you? TikTok ada ya berarti ya tadi ya? Kayak TikTok ada. Berarti ada ya. Juan Mogi TikToknya. That's juga gitu. Enggak. Udah banyak berubah. Kan lewat masukan-masukan berubah. Lewat lebih komentar, rapi sekarang lah. Instagramnya semua juga rapi. Lewat komentar haters gitu akhirnya jadi banyak berubah gitu. Betul. Dan Instagram juga, gue sendiri juga follow juga Ko Juan, and I think there are a lot of values yang Ko Juan juga share di situ. I think it's very light, it's very it's deep but it's light, you know. And itu yang penting banget sih setiap kali kita ngelihat Instagramnya Ko Juan juga gitu. Dan di podcast juga ada, bahkan gue kemarin pas lagi lari, I was listening to your podcast about faith. Tentang iman. Okay. I think it's one of the old sermon, but karena gue lagi butuh banget dikuatkan secara iman. Jadi please, kalau misalnya kalian masih pengen nyari tentang, tentang Pastor Juan Mogi, ya you can go to that TikTok atau Instagram atau si YouTube-nya atau podcastnya juga. Kira-kira ada pesan-pesan yang mungkin pengen disampaikan kepada tetangga kita dari Ko Juan, how can they live a more life like Jesus gitu? Bagaimana untuk bisa hidup serupa dengan Yesus? Ya menurut saya kita harus punya pengalaman pribadi dulu bersama dengan Tuhan. Ini bisa menjadi tips kita. Di awal-awal saya ngiringin Tuhan, pengen mengenal Tuhan, saya ngomong Tuhan, saya ingin kenal Tuhan lebih lagi. Saya ingin mengalami Tuhan. Karena sebuah pengenalan tanpa pengalaman, pengenalan itu gak hidup. Tapi doa ini ngeri-ngeri asik sih. Nah waktu doa seperti ini kan kita ingin mengalami Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan yang menyembuhkan kalau sehat terus. Kita pengen mengalami Tuhan yang memberkati kalau keadaannya kecukupan terus. Kita pengen mengalami Tuhan yang menghibur kalau kita happy terus. Justru tadi ada haters, saat ada keadaan yang stres, benar-benar kita mengalami Tuhan. Nah saat kita mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan kan dekat nih sama Tuhan. Kedekatan itu yang kita pengen membuat kita tuh jadi pengen serupa dengan Tuhan. Kan tadi ditanya bagaimana bisa jadi serupa Tuhan. Kayak misalnya saya ini kan bergumul nih pengen terus badannya ini tambah kurus. Sehat sih udah nih setahun 2 kali check up. Tadi pas sebelum ini kita pasang mic kan Daniel buka baju. Pas di depan saya pasang mic. Terus giliran saya mau pasang mic kan saya bilang boleh gak izin saya gak buka baju. Nah lihat
karena kedekatan saya di depan dia, saya pengen jadi kayak dia perutnya gitu loh. Nah sama, kalau kita jauh dari Tuhan, gak pernah berdoa, Tuhan aku pengen dekat sama kamu, pengen kenal kamu, kita gak akan pengen jadi serupa dengan dia. Ada banyak orang pengen kayak orang-orang yang di K-pop atau apa yang mereka tonton, karena Instagram begitu lihat styling, ntar rambutnya pengen kayak horden, ntar celananya, sekarang celananya udah nutupin sepatu, dulu di atas sepatu. Nah semakin kita baca Alkitab, semakin kita sering dengar firman, kan sekarang banyak di media sosial, di YouTube, semakin kita ingin jadi serupa dengan Tuhan. Kayaknya itu aja. Oh, that's beautiful. Iya sih, gue dulu suka banget sama band Jepang gitu, L'Arc-en-Ciel namanya. Akhirnya gue ikut loh, rambut gue blonde juga. Sadap. Serupa dengan vokalis band Jepang ini gitu kan. Jadi ya, I Betul. think that's so good. That's so good. Thank you so much for that. You're welcome. So, Pastor, ini ada sedikit, kenang-kenangan dari kita. Wow. It's Thank you. ya isinya rumah itu ya, gak usah dibuka. Oke. But intinya sih mungkin pastor sendiri juga bisa tahu banget konsep atau filosofi di balik rumah tersebut karena di dalamnya bisa ditaruh lilin, and I hope that rumahnya katanya baru pindah rumah juga gitu kan, jadi kayak rumahnya sendiri bisa menerangi tetangga-tetangga di sebelah gitu sehingga Amin. menjadi tetangga yang lebih bersinar lagi gitu Yes. kan. Amin. Amin. Thank you. Dan guys, kepada semua tetangga kita yang nonton dari episode awal sampai habis, gue pengen bilang thank you so much. Dan I really hope you learn as much as I learned from Pastor John Mogi. I'll see you guys next week. Tetangga saling menyangga, bukan menyangga. Bye.